Itu supaya tidak berpanjang terlalu lama, nanti selesainya saya buka dulu ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, senang sekali bisa menyapa teman-teman Hardua semua. Ini kesempatan yang jarang-jarang terjadi memang. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, walaupun masih di tengah-tengah pandemi corona, belum sempat berkumpul rame-rame. Moga-moga nanti Pak Budi kalau sudah mulai mereda bisa ngajak kumpul-kumpul semua. Jadi hari ini sesuai dengan perkembangan terakhir Bapak-Bapak, jadi per bulan November kemarin sudah ada SK struktur organisasi JPP yang baru. Nah, harapannya nanti dalam pertemuan ini kita bisa dari Pak Budi maupun dari rekan-rekan AVP mungkin bisa membantu teman-teman semua memahami tentang perubahan yang terjadi di tempat kita dan supaya teman-teman tetap semangat lah seperti itu. Nanti untuk acara hari ini, jadi yang pertama akan ada sambutan dari VP H2 Pak Budi. Setelah itu akan ada sedikit saya presentasikan mengenai struktur organisasi yang baru dan hal-hal terkait. Setelah itu dilanjut dengan sesi diskusi. Nah, itu kita penutup dan acara bisa kita akhiri. Jadi diusahakan nanti saat asar sudah bisa selesai. Oke, siap ya Bapak? Ini monggo dari Pak Budi memberikan beberapa sambutan untuk teman-teman. Silakan. Terima kasih Pak Risang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah siang ini kita masih bertemu dalam kondisi sehat Pak ya, meskipun dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus supaya bisa terus berkomunikasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak semua, baik yang promosi, mutasi, yang telah menduduki tempat yang baru di struktur organisasi yang baru Pak ya. Mudah-mudahan dengan terisinya SO yang baru ini semakin efisien dan semakin kuat Pak untuk pemeliharaan 2 ini Pak, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada yang harus kita selesaikan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kedua, saya juga menyampaikan Pak, di struktur organisasi yang baru memang ada beberapa perandingan karena memang kita dituntut oleh PI untuk lebih ramping Pak, karena ke depan wacananya banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan dikelola secara outsourcing Pak, karena dengan dikelola secara outsourcing akan lebih efisien dan bisa menghemat biaya. Kemudian yang ketiga, kemarin atau 2 minggu yang lalu kita kedatangan tamu dari PI Pak untuk meninjau struktur atau pelaksanaan JPP di tempat kita Pak. Yang datang antara lain adalah Pak Edi Wibawa sebagai SPP JPP PI, kemudian Pak Yoyo sebagai SPP SDM PI, dan Pak Yusuf sebagai staf ahli PI. Beberapa pertanyaan yang kita sampaikan antara lain terkait dengan status JPP Pak. Kita tanyakan ke depan JPP seperti apa. Info dari PI untuk ke depan Pak ya, JPP itu tetap akan di bawah naungan masing-masing pabrik Pak. Jadi meskipun kita ada JPP, itu JPP hanya sebagai wadah saja, tapi kita tetap ada di induk perusahaan kita di PT Bidrong Gresik. Jadi kita untuk ke depan tidak akan terlepas dari Petrobimang Gresik atau berdiri sebagai perusahaan tersendiri Pak. Itu yang disampaikan oleh PI. Terus kemudian mengenai staf Pak Risang dan Bapak yang lain Pak ya. Kalau di tempat kita misalkan ada teman yang menduduki posisi staf, itu kan otomatis kesejahteraan atau gajinya berkurang. Di PI, di tempat yang lain, di anak perusahaan PI, itu tidak ada pengurangan kesejahteraan. Kemarin PI meminta kepada SDM, kalau memang nanti kita butuh staf atau kotak-kotak untuk staf, itu
agar SDM membuat surat pernyataan atau membuat peraturan yang tidak akan mengurangi kesejahteraan karyawan tersebut, Pak. Untuk itu misalkan nanti di HAR2 atau di tempat mana ada staf yang ditaruh sesuai dengan kotaknya, kita nggak usah minder, Pak, dan nggak usah merasa sebagai anak tiri atau dikecilkan, karena kesejahteraan kita tetap sama, Pak, seperti teman-teman yang ada di struktural. Harapannya dengan model staffing nanti di tempat kita juga lebih memudahkan pengaturan dan lebih efisien lagi, Pak. Terus yang terakhir, Pak, dari saya, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab, ya Pak Risang, ya mungkin saya sendiri juga belum bisa jawab, nanti akan tetap kita sampaikan ke atasan, Pak. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira nanti jawabannya seperti apa, Pak, ya. Tapi insya Allah, Pak, misalnya Bapak-Bapak ada pertanyaan, kita akan berusaha untuk menjawab sebisanya, Pak, dan sebaik mungkin. Oke, dari saya cukup itu, Pak Risang. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ini jawaban dan arahan Pak Budi ini cukup menjawab beberapa keraguan atau isu-isu yang timbul. Semoga teman-teman bisa lebih merasa tentram lah dengan sedikit pencerahan dari Pak Budi tadi. Oke, selanjutnya akan saya sedikit presentasikan mengenai materi hari ini. Nah, ini nanti mau silahkan bagi yang ada pertanyaan, nanti setiap slide saya beri kesempatan Pak untuk bertanya. Nanti mungkin sekitar 2 pertanyaan lah maksimal di tiap slide. Nanti kalau sudah semua slide dijelaskan, bisa dilanjut tanya jawab lagi. Kemudian kalau selama saya ada yang mungkin nggak mau bertanya secara langsung, bisa nanti menuliskan di kolom chat seperti itu. Sebenarnya di absensi tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin nanti akan kita bahas sambil penjelasan slide saja. Oke, mohon izin Pak Budi, sama teman-teman Bapak-Bapak FVP, saya Pak Risang. jelaskan dulu. Nanti monggo dibantu menjawab juga, Pak, jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Oke, pertama-tama saya jelaskan mengenai ini adalah latar belakang dari perubahan struktur. Mungkin sudah sejak 2019 lalu sudah ada perubahan, ya, yaitu adalah berdirinya kompartemen JPP. Nah, latar belakangnya tentu saja ini merupakan arahan dari Pupuk Indonesia sebenarnya, agar setiap anak perusahaannya memiliki unit bisnis pemeliharaan sendiri yang bisa sebagai istilahnya profit center. Profit center ini jadi bisa menambah penghasilan terhadap perusahaan masing-masing, bukan kepada PI seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan adalah saat ini kan pemeliharaan itu hanya melayani pabriknya masing-masing. Jadi perlu dilakukan pengelolaan SDM supaya saat nanti JPP benar-benar mulai melakukan pekerjaan di luar sudah siap seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan penyesuaian struktur organisasi di internal kita. Kemudian yang kedua pasti saja latar belakangnya adalah efisiensi, di mana kita tahu sendiri kita menghadapi istilahnya ancaman perubahan subsidi yang terus mendekat. Nah, ini dengan berkurangnya personel di pemeliharaan, otomatis harga produksi kita akan menurun. Kemudian dengan JPP ini diharapkan potensi kerjasama antar wilayah pabrik bisa dieksplor, Pak, karena kan selama ini mungkin banyak sama-sama banyaknya ya personelnya. Nah, nanti kalau dengan sama-sama berkurang, diharapkan nanti ke depan kerjasama antar wilayah ini juga lebih dimanfaatkan. Kemudian latar belakang yang terakhir perlunya terkait dengan perubahan struktur organisasi ini adalah diperlukan juga penguatan di fungsi planner. Karena selama ini fungsi planner itu kan terpisah-pisah antar area, pabrik 1, 2, 3, nah sekarang dijadikan satu, dan istilahnya personilnya juga ditambahi supaya semakin istilahnya memiliki kekuatan. Jadi
proses-proses perencanaan diharapkan semakin baik sehingga yang dilakukan eksekutor ini bisa semakin efektif seperti itu. Ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam maintenance excellence. Untuk slide pertama barangkali ada pertanyaan. Mungkin ini masih umum ya. Kita lanjutkan dulu. Slide kedua, nah ini untuk ringkasan penyesuaian struktur organisasi kompartemen JPP yang keluar akhir-akhir ini. Nah ini kalau dilihat angkanya sudah cukup baik Pak. Ini sudah mendekati target yang diberikan oleh PI sebenarnya. Jadi yang tadinya 606 karyawan di struktur yang baru ini sudah berkurang jauh menjadi 360 karyawan atau pengurangan 40%. Depannya mungkin kalaupun kita masih diminta mengurangi karyawan ini minor saja, tidak banyak. Dan juga tapi tetap akan ada penyesuaian Pak di tahapan berikutnya. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu ini di tahun 2022 ada rencana untuk struktur organisasi baru tapi berbasis keahlian. Jadi istilahnya yang sekarang departemen harus 1, 2, 3, rencananya mungkin akan dibuat ada departemen mekanik, departemen listrik, departemen instrumen. Cuma untuk detailnya berapa departemen nanti masih dievaluasi seperti itu. Hanya konsepnya aja seperti itu. Dengan adanya rencana struktur organisasi berbasis keahlian tersebut nantinya akan sangat dimungkinkan rotasi personil antar pabrik karena harapannya kan DPP ini supaya bisa maju memang harus memiliki spesialis-spesialis, nah expert-expert yang memang punya keahlian yang bisa dijual keluar seperti itu. Diharapkan mungkin dengan adanya struktur yang berbasis keahlian ini bisa lebih diatur jenjang kompetensinya seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan ini. Izin Pak Rizal. Oke, Pak Budi. Saya juga mohon maaf ini saya paralel dengan rapat yang lain Pak ya. Oh oke Pak Budi, nggak apa-apa. Terkait dengan rencana ada departemen yang berbasis keahlian atau spesialisasi, kemarin juga disampaikan oleh Bapak SPT bahwa PT Petrokimia Gresik memang tidak sama dengan pabrik yang lain Pak ya, tidak sama dengan PKT, dengan Pustri dan yang lain, di mana mereka itu memang sebagian besar pabriknya adalah amonia urea. Tapi di tempat kita, pabrik 1 amonia urea, pabrik 2 NPK, Ponska, pabrik 3 kimia dan power plant, itu juga istilahnya kalau dijadikan berbasis keahlian, otomatis akan menuntut teman-teman yang berbasis keahlian tadi untuk benar-benar bisa menguasai ketiga pabrik itu Pak ya, baik pabrik 1, pabrik 2 maupun pabrik 3. Nah ini kemarin juga disampaikan bahwa rasanya di Petro ini masih butuh waktu lama Pak untuk bisa beralih ke atau berbasis sesuai dengan keahlian. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa segera ada jawaban dari PI, ada jawaban turun kira-kira nanti ke depan Petro ini akan dibuat seperti apa Pak. Kemarin Pak GM kita, Bapak SPB, Pak Bakron juga setelahnya itu menyampaikan kalau misalkan teman-teman yang ada di pabrik 1 kita minta bantuan pabrik 2, mereka juga mengalami kendala terkait dengan masalah teknis keterbatasan pengetahuan Pak ya. Seperti kasusnya kemarin pada saat di pabrik 1 itu memasang dryer di ZA3 kalau misalnya Pak ya, ZA1 Pak, 13 kalau nggak salah ya. Teman-teman pabrik 1 itu kesulitan untuk apa istilahnya Pak ya, memasang dryer karena mereka memang benar-benar nggak punya kemampuan atau pengalaman di bidang tersebut. Akhirnya mereka minta tolong teman-teman pabrik 2. Nah itu salah satu kendala yang kemarin disampaikan oleh Pak JM Pak. Tapi mudah-mudahan nggak sampai akhir 2022 segera ada jawaban dari PI yang akan diterapkan di Petro kayak apa Pak? Apakah masih sekarang berbasis area atau nanti akan berbasis keahlian? Oke. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih Pak Budi. Jadi masih dievaluasi lah ya oleh SDM kita maupun SDM PI ya.
tahap berikutnya ini. Oke. Oke, kalau gitu belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjut dulu. Nah, ini yang penting, Pak. Jadi ini yang benar-benar akan kita rasakan. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan. Oh ya, kebetulan ini dari Canda JPP, Mas Kohar juga sudah gabung. Monggo nanti kalau mau dalam diskusi bisa menanggapi juga monggo. Yang pertama ini tentang slide ini tentang poin-poin perubahan di struktur organisasi yang sekarang. Yang pertama mengenai sebagian formasi di kita yang semula 100% struktural menjadi sebagian struktural, sebagian fungsional. Nah, ini ceritanya bagaimana? Sebenarnya ini kalau dari evaluasinya seperti apa ini masih belum tuntas, Pak, seperti itu. Tapi ini langsung dieksekusi karena ini adalah merupakan arahan langsung dari Pak Bakir Pasaman dari Dirut PI saat hadir ke Petro. Dia benar-benar ingin menetapkan bahwa pemeliharaan itu harus istilahnya staffing, dan nanti staffingnya itu berbasis kompetensi gitu, supaya mungkin pertimbangan beliau penjurusan untuk peningkatan kompetensinya menjadi expert itu lebih terukur seperti itu. Nah, ini sebenarnya di Petro sendiri belum terlalu berpikir ke sana, tapi nanti akan kita evaluasi terus-menerus, Pak. Apakah akan seperti apa yang jelas? Ini kedepannya mungkin akan 100% staffing seperti itu. Jadi tidak ada lagi foreman, supervisor, itu kedepannya hanya staff pratama seperti yang ada di Candahar atau di inspeksi seperti itu. Nah, kenapa pada masa tahap 1 ini ada yang struktural dan ada yang fungsional? Jadi ini karena dari tim pembentukan struktur kemarin masih mempertimbangkan kebutuhan rekan-rekan kita yang baru saja memenuhi syarat masa jabatan menjadi foreman, supaya kesempatan promosi menjadi foreman-nya atau ke grade 5-nya tidak mundur, jadi tetap disediakan formasi di strukturalnya. Jadi formasi foreman-nya tidak dihapus supaya teman-teman yang baru saja bisa promosi ke grade 5 ini tidak harus turun lagi saat ada perubahan struktur, karena nanti ada potensi jika misalnya saat orang karyawan yang masih personal grade-nya 6A misalnya, nah itu sebenarnya bisa jadi foreman yang job grade-nya 5 ya. Tapi jika job grade-nya ternyata hilang, jadi nanti dia job grade-nya kembali lagi ke 6A, istilahnya nanti bisa kembali jadi pelaksana lagi seperti itu. Jadi jumlahnya ini, jumlah berapa foreman-nya disesuaikan dengan populasi teman-teman kita yang menjadi foreman ini. Jadi ini sifatnya sementara seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak-bapak bersama AVP kita saling mengingatkan, Pak, kalau sudah 6 bulan setelah promosi menjadi foreman, supaya diusulkan segera kenaikan personal grade-nya menjadi 5B, supaya nanti ketika strukturnya menjadi staffing secara keseluruhan tidak mengalami penurunan personal grade lagi dan tidak mengalami pengurangan gaji seperti itu. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya di pemeliharaan 2 ini terus terang masih menjadi bahan evaluasi, Pak, apakah akan ada pembagian job baru atau apa, nih istilahnya masih menjadi skop masing-masing bagian. Jadi di mekanik 2A misalnya ini diatur saya dan teman-teman di internal sini. Kemudian misal di listrik diatur sendiri teman-teman Pak Ali dan teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar sih masih mengacu pada struktur yang lama, ada yang selevel kasih,
mengkoordinasi bawahannya di area tersebut seperti itu. Tapi kalau memang sudah ada yang mencicil pola baru ya dipersilakan, nanti kita evaluasi sama-sama ke depannya seperti apa. Nah, untuk tadi juga sudah ada pertanyaan mengenai perbedaan job desk antara foreman, staf pratama 1 2 ini. Sementara mungkin masih mengacu yang dulu, Pak. Jadi misalnya ada yang sekarang staf pratama 1 kan dulunya supervisor ya. Selama belum ada arahan dari kabak masing-masing tetap berlaku sebagaimana supervisor yang dulu, seperti itu sih. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, di JPP struktur kita ini nggak seperti staffing di area lain. Jadi misalnya kalau di inspeksi itu 100% mungkin bisa menjadi grade 4 atau setara supervisor ya. Tapi karena di JPP ini kita adalah sebagai profit center yang diharapkan efisien, jadi dari SDM masih dibatasi tidak bisa semuanya menjadi grade 4. Ada yang mungkin mentok dulu di grade 5 seperti itu. Nah, ini jadi PR kita bersama juga, nanti mungkin bisa diantisipasi dengan mutasi-mutasi personil seperti itulah. Ya, mungkin terkait hal ini ada yang ditanyakan Bapak? Monggo langsung menyalakan mic-nya. Perlu ditanyakan? Atau di belakang? Mungkin saya sapa beberapa personil yang ada dulu. Pak Goni, ada pertanyaan dari teman-teman barangkali Pak Goni? Atau biasanya yang banyak pertanyaan siapa ya? Mas Yuda, ada pertanyaan Mas Yuda? Mungkin kalau belum, ya nggak apa nanti. Lanjut ya ke bagian berikutnya, ini yang lebih signifikan mungkin kalau yang pertama tadi istilahnya hanya administrasi saja. Nah, ini yang lebih penting Pak. Jadi adanya pengurangan struktur di shift. Nah, ini perlu saya absen dulu dari supervisor shift-nya apakah hadir. Mas Mariono tadi hadir ya. Yang lain. Supervisor shift apakah hadir? Oh, Mas Arif datang. Mas Tony sama Mas Alif ya. Hadir. Oke. Kacung hadir kacung. Oke. Oke, ini ya kalau Pak Supervisor Shift ini jabatannya unik kalau Pak. Jadi satu-satunya supervisor yang ada di hari 2 tinggal di Supervisor Shift ini. Nah, ini tantangannya meningkat Pak sebagai Supervisor Shift dibanding sebelumnya Pak, karena bawahannya berkurang. Mungkin yang tadinya shift ada listrik ada AB, instrumen ada AB, mekanik ada AB, ini semuanya menjadi satu. Walaupun tenaga bantuannya masih komplit. Nah, ini pesan dari Bapak-bapak manajemen sih, coba lebih dioptimalkan di non-organiknya seperti itu. Yang pertama, jangan sampai seperti yang dulu-dulu masih ada pembedaan A dan B lagi, karena secara struktur sudah di shift ini sudah tidak ada A dan B lagi seperti itu. Jadi walaupun tenaga bantuannya mungkin posisinya nggak sama, tapi tetap harus bisa dikontrol seperti itu. Dan juga yang jelas supervisor shift ini diharapkan lebih turun ke lapangan Pak, seperti itu. Jadi misalnya ada banyak pekerjaan, kemudian si foreman ini
harus fokus di satu pekerjaan, nggak usah ragu-ragu, langsung saja sih sebagai sebagai supervisor shift langsung turun tangan melakukan supervisi di lapangan juga, walaupun mungkin secara disiplin bukan background-nya, tapi diharapkan teman-teman supervisor shift ini mau belajar apa ya, jadi walaupun mungkin kurang paham mekanikal atau listrik tetap tahu lah, jadi supaya kalau misalnya mengantar teman-teman tenaga bantuan terus mengawasi pekerjaannya benar atau salah itu ada gambaran lah seperti itu. Memang nanti diatur juga mungkin walaupun organiknya keluar, mungkin yang jaga kantor tetap dibuat ada Pak, walaupun mungkin bisa titip dengan produksi juga seperti itu. Kemudian perlu dikembangkan juga mungkin potensi nanti saling membantu lintas disiplin Pak. Jadi misalnya teman-teman listrik ini butuh tenaga, nah ini bisa dibantu mungkin dari teman-teman instrumen atau mekanik seperti itu. Kalau yang sifatnya tenaga seperti itu. Kemudian yang perlu ditekankan juga untuk mekanik ini terkait dengan masih ada 2 AVP ya, A dan B. Ini untuk wilayahnya secara koordinasi administrasi misalnya izin itu tetap atasannya mengacu ke 2A. Cuma untuk pembahasan teknis pekerjaan seperti misalnya ada trouble terus diapakan ini spare-nya gimana, tetap koordinasinya dengan area situ ya. Jadi misalnya di Ponska 4 ya dengan 2B seperti itu, di Ponska 1 ya dengan 2A seperti itu. Oke. Monggo kalau ada diskusi tentang ini mungkin dari foreman atau dari supervisor, silakan. Pak Risang, mohon izin, Pak Risang. Oke. Pak Risang. Silakan Pak. Oke. Pak Risang, ya masalah struktur kita di SIP Pak. Ya. Di SIP ini organiknya kita tarik ke normal B ya. Terus kita tetap strukturnya 4, jadi kita anorganiknya kita gantian, kita tambah gitu. Jadi tetap di personilnya, jadi anorganik 1, organik 1 dan anorganiknya 3. Untuk antisipasi kalau bekerja itu 1 orang gitu, jadi 2 orang gitu, antisipasi seperti itu Pak. Di listrik Pak Risang. Terima kasih Pak Risang. Iya, makasih Pak Ali. Jadi memang perlu penyesuaian seperti itu Bapak nanti dikonsultasikan dengan kabaknya masing-masing untuk terkait ini. Misalnya ada ide-ide, monggo nanti misalnya mungkin setelah jalan seminggu ada saran-saran misalnya perlu apa atau perlu ruangan yang lebih strategis tempatnya mungkin bisa diusulkan Pak, nanti coba kita fasilitasi lah seperti itu. Kalau sementara untuk seperti mekanik 2A dan 2B ini lokasinya masih coba kita samakan sesuai existing Pak, karena selama ini juga tool-toolnya daripada ambil wirawiri pakai tool yang di masing-masing dulu saja seperti itu. Dan juga mobilitasnya lebih mudah seperti itu. Teman-teman supervisor shift siap ya untuk lebih berubah dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan lebih banyak fasilitator saja yang membuat laporan seperti itu. Nah ini lebih, kami harap lebih aktif mengikuti troubleshooting-nya di lapangan juga. Nah, tapi untuk pelaporannya Pak Risang nanti tetap ya A 2A 2B gitu ya. Untuk pelaporannya orang level ya. apa? Level supervisor atau level supervisor? Oh, tetap. Tetap ya, tetap kita. Walaupun untuk laporan HAR kan sebenarnya nggak ada yang perlu nggak ada yang rutin seharusnya.
Cuma yang penting nanti monitor masalah di grup ya masing-masing. Pak sama ini kan hanya personel kesehatan itu ya, kalau nggak salah. Nah, personel-personel itu mungkin di grup pabrik 2 aja nanti melaporkannya. Kalau yang sama. Kalau yang isinya sama seperti itu. Jadi pelaporan Pak Rizwan, pelaporan untuk troubleshooting tetap di Oh, tetap. 2A, 2B gitu ya. Oke. Soalnya kalau di listrik mau dijadikan satu sih, nggak apa-apa sih Pak Ali, monggo. Di 2 mekanik karena bagiannya masih beda ya tetap masing-masing. Oh, gitu. Menyesuaikan Pak nanti Pak, kondisikan. Oke. Nih, ada pertanyaan Pak? Mungkin kalau belum kita lanjut dulu. Nah, di samping yang sudah pasti terjadi tadi, maksudnya yang terjadi di internal kita, saya mungkin nambahkan sedikit Pak. Ini sebenarnya sudah di luar perubahan struktur Pak. Cuma ini saya tambahkan juga supaya teman-teman mengetahui lah apa yang akan terjadi di waktu-waktu sekitar ini. Yang pertama, di teman kita, fungsi pemerencanaan pemeliharaan juga akan ada perubahan Pak. Jadi selama ini kan adanya planner yang 2A 2B itu sudah menjadi satu, sedangkan yang nanti ada pemisahan planner sendiri yang mengurusi jasa dan mengurusi material seperti itu. Tapi untuk komunikasi kita tetap dengan planner yang di ruang samping VP-H2 itu, yang kabaknya Pak Agung. Nanti kita koordinasi kebutuhan material maupun jasa tetap ke sana. Walaupun nanti jika sudah diputuskan akan misalnya outsourcing, nanti dari candal sana yang akan menghubungi candalnya jasa atau candalnya Pak Rijal atau Pak Rahmat seperti itu. Kemudian untuk candal material yang di handle Pak Bobi ini juga istilahnya lebih ke controllingnya Pak. Jadi tapi nanti kalau misalnya ada material yang kita harapkan segera datang, seperti itu bisa minta bantuan juga ke candal material ini, walaupun dari teman-teman candal har Pak Agung juga sudah bisa juga menerima masukan-masukan dari kita seperti itu. Nah, yang penting adalah walaupun sudah ada fungsi perencanaan pemeliharaan yang baru ini, tanggung jawab kita tetap ya Pak sebagai eksekutor tetap berkewajiban melakukan supervisi pekerjaan. Jadi kita tetap nanti memastikan mereka bekerja aman, bekerja secara teknis benar, dan juga housekeeping-nya juga tetap kita awasi Pak, dan juga mungkin kedisiplinan seperti merokok dan protokol kesehatan seperti itu. Nah, oke. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaan. Jika belum, kita lanjut dulu. Nah, ini ada wacana juga untuk penggunaan gudang-gudang di Departemen Pemeliharaan 2 atau sub-sub kita ya, seperti sub mekanik 2A, mekanik 2B, listrik dan instrumen sebagai storage location SAP. Ini maksudnya adalah nanti material-material yang baru datang itu kalau belum dipakai tapi sudah diambil ke sub kita, sudah diambil dari sub depan, itu nanti tetap akan dicatat, akan tetap ada di SAP. Jadi teman-teman harus satu gitu akan tahu isi material kita yang sudah dibawa ke sini, tapi belum dipakai, seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah mengontrol seberapa banyak kita memakai. Jadi kan misalnya kalau dulu kita ngambil 5, dikiranya pengambilan itu sudah akan langsung dipakai di lapangan 5-5-nya, padahal ternyata baru dipakai 2 atau malah belum dipakai sama sekali. Yang kedepannya dengan ketahuan kapan pemakaiannya ini, teman-teman PPBJ itu bisa lebih menghitung kebutuhan aktualnya berapa, sehingga mereka bisa memperkirakan kapan harus membeli dan jumlahnya berapa, seperti itu.
nanti di kita juga akan ada secara rutin nanti ada namanya stock of name. Jadi penghitungan bersama stok gudang yang ada di shop kita. Nah, ini nanti arahnya awalnya lebih ke material ROL dulu. Ya, sama yang fast moving seperti itu. Jadi harapannya nanti shop ini ditata lebih baik lah. Ada pencatatannya, keluar masuk jangan sampai ada barang-barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir ini. Untuk materi saya hari ini yang terakhir adalah aktivitas eksternal JPP. Kita tahu sendiri ada Departemen Teknik dan Bisnis di JPP yang tugasnya mencari pemakai jasa kita, Bapak-Bapak. Nah, kebetulan ini masih sampai saat ini masih di lingkungan pupuk Indonesia, tapi sudah ada dalam bentuk memberikan training ataupun melakukan pekerjaan TA di luar atau mendampingi commissioning di project. Seperti yang sudah pasti ini nanti di 2022 mungkin sudah akan mulai ada pendampingan commissioning di NPK BIM seperti itu. Nah, ini tetap nanti dari personel kita pasti ada yang berangkat Bapak-Bapak. Nah, ini agar bisa dilaksanakan dengan ikhlas. Harapannya sih nanti dari kami akan mengatur sih supaya bergilir lah, jangan misalnya 1 tahun tapi nggak ganti orang. Harapannya nanti mungkin ada pergantian lah supaya nggak terlalu bosan di sana. Supaya bagi-bagi sama yang. Ya mungkin untuk dari materinya itu dulu Bapak. Udah lang anteng buat digamu terus aku. Tuh, terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismari. Monggo yang mau bertanya. Bapak Kacung, ada yang ditanyakan? Monggo. Iya, Pak Risang. Oke. Untuk terkait spare yang belum ready di shop 2A maupun 2B, itu kan kalau mau ngambil ke PPBJ itu prosedurnya kan banyak sekali, Pak. Apa nggak bisa langsung ke yang PPBJ? Kan melalui gudang belakang dulu, habis itu diteleponkan ke kabak, terus telepon yang standby, apa nggak bisa langsung yang di standby-kan aja itu Pak Rizal? Oke. Ini kita perlu koordinasi lagi ya dengan PPJ ya, karena memang mereka memastikan administrasinya ada sih memang. Mungkin nanti bisa kita fasilitasi lah. Mungkin harapannya dengan yang jaga gudang itu langsung bisa gitu ya. Iya, langsung ke penjaga gudangnya bisa langsung ketemu gitu Pak. Nggak terlalu lama prosedurnya. Ini jadi masukan yang bagus Mas Alif. Terima kasih. Nanti. Sama-sama. Monggo Pak, ada pertanyaan lain mungkin? Ada yang tanya rekreasi, ada yang tanya apa? Belum, mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di chat ya. Yang pertama tentang status apakah jika JPP ke depan akan menjadi unper atau membentuk sendiri, bagaimana arah JPP ke depan. Nah, ini tadi sudah dijawab Pak Budi. Ini tadi Pak Budi memastikan dari PI untuk kedepannya belum ada rencana memisahkan JPP dari induknya. Istilahnya kita masih akan tetap menjadi karyawan Petrokimia Gresik seperti itu. Apakah ada perbedaan gaji dengan karyawan PG, fasilitas atau program kesejahteraan bila mana kita di JPP? Nah, karena JPP masih di lingkungan petrokimia sih, dengan yang sekarang standarnya sama sih, nggak ada perubahan. Seperti itu.
Malah mungkin harapannya nanti kalau misalnya GPP ini sudah bisa memberikan omset sendiri, mungkin kita bisa minta apakah bisa ada insentif khusus untuk karyawan GPP ini. Seperti itu malah ada kemungkinan, karena kan nanti juga dengan ditugaskan keluar itu kan juga malah dapat tambahan pendapatan dibanding tambahan pendapatan yang rutin ya, seperti itu. Sebenarnya prospeknya selama kita bisa sama-sama mengembangkan GPP ini sehingga bisa dipasarkan sih sebenarnya lebih cerah Bapak dibandingkan dengan petrol saja, karena di petrol pun yang dari petrol pun kita nanti tetap dapat, tapi kita bisa ada tambahan, begitu harapannya. Tapi itu tergantung kita sendiri. Ya, monggo Pak, ada pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan lagi, penjelasan tentang job desk foreman staf Pratama 3 dan 2. Nah, ini memang saat ini diatur kabak masing-masing. Pak, kelihatannya sih masih sama. Cuma nanti di depannya mungkin akan dibuat semacam evaluasi pengalaman atau skill gitu ya Pak, supaya nanti jadi persyaratan naik ke staf Pratama 3 keduanya. Jadi harapannya nanti tidak hanya berdasarkan masa jabatan, tapi nanti bersama-sama dengan channel JPP dan hal yang lain kita akan buatkan semacam jenjang yang lebih bagus lah. Apakah misalnya harus menguasai kompetensi tertentu seperti itu. Kemudian, pertanyaannya apa lagi ya? Apakah ada perbedaan antara job list staff HAR sama foreman lapangan? Nah, ini sebetulnya tidak ada perbedaan Bapak-Bapak. Jadi nanti walaupun diatur oleh kabaknya masing-masing ya, ada kemungkinan sih beda, tapi sejauh ini masih mengacu struktur yang lama sih tidak ada perbedaan. Kalau strukturnya fungsional, apakah nanti boleh bekerja di lapangan seperti halnya struktural? Masih tetap Pak sama. Jadi nanti pekerjaannya diatur kabak masing-masing, kelihatannya dalam jangka waktu dekat ini masih seperti yang sebelumnya. Jadi walaupun judulnya fungsional staf Pratama, tapi ketika Pak kabaknya menyuruh menjadi mengurusi area Ponska 2 misalnya, tetap dia nanti akan berlaku seperti foreman di Ponska 2 begitu. Tapi jika kabaknya berimprovisasi, misalnya menugaskan ada yang ditunjuk misalnya jadi spesialis konveyor atau spesialis motor listrik, itu ya tunggu saja nanti barangkali itu ide-ide yang perlu dieksplor seperti itu. Ini untuk pertanyaan dari absensi tadi sudah saya bacakan. Monggo kalau ada yang lain Bapak-bapak pertanyaan. Ini sudah 2:30, mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Atau mungkin kami beri kesempatan Bapak-bapak FIP yang hadir, atau dari JPP Pak Kohar, Mas Monitor Pak Kohar. Barangkali ada yang ditambahkan. Masuk Pak Risang. Iya, kalau menambahkan sedikit mungkin yang tadi disampaikan Pak Risang sudah mencakup dari progres apa saja yang sudah dilakukan JPP sejak awal tahun. Jadi memang perubahan-perubahannya akan sangat terasa di teman-teman, tapi kembali lagi terlepas itu nanti bentuknya adalah struktural, yang dulunya foreman terus menjadi staf Pratama, itu kembali lagi ke UP ya nanti, UP dari kebijakan yang nanti di masing-masing bagiannya. Dan itu tadi juga sudah disinggung juga sama Pak Risang. Jadi memang dalam rangka kita mengoptimalkan ya, kita adalah strategic business unit, diharapkan ini kontribusi kita selain di internal nanti juga akan ada di eksternal. Nah, dalam rangka untuk bisa mendapatkan banyak job di eksternal, ini dari Departemen Teknik dan Bisnis ini kebetulan ada satu bagian pemasaran, nanti juga ada pemasaran jasa tenaga ahli gitu, agar lebih mudah sebenarnya untuk memetakan masing-masing kompetensi personil di bawah JPP ini berbasis kompetensi, seperti yang disampaikan Pak Risang tadi. Kalau misalnya berbasis area, ini kadang-kadang cuman baliknya masalah terkenal atau enggak gitu ya. Misalnya ada Mas Heru gitu ya, mekanik. Mas Heru terkenal ahli konveyor. Nah,
Tapi kan pada prinsipnya Mas Heru ini adalah supervisor, kalau bicara misalnya dibuatkan kartu nama gitu, nggih. Pak Heru ini adalah supervisor Pons K1 misalnya, mekanik Pons K1. Nah, ketika dijual di luar, mekanik Pons K1 ini maksudnya apa ya? Nah, padahal kalau nanti semisal dibuat di ekspor kompetensi gitu ya, katakanlah sebenarnya Pak Heru ini ahli pompa gitu ya, ahli konveyor. Nah, itu bisa ditulis itu nanti di kartu namanya. Ekspor di bidang mechanical, pompa ataupun konveyor. Nah, itu nanti pemetaan untuk mengirimkan jasa tenaga ahli ini juga akan lebih mudah di teman-teman yang ada di teknis. Kemudian misalnya di listrik pun juga seperti itu. Jadi mungkin tetap akan ada foreman area, tapi nanti juga sembari berjalan akan ada staff-staff yang khusus gitu ya. Ahli misalnya di bidang UPS, ahli di bidang breaker, ahli di bidang relay proteksi, ahli di bidang transformator. Jadi ketika nanti ada order gitu ya dari suatu perusahaan yang minta, Pak, kita butuh inspektor untuk mengecek kerusakan trafo misalnya. Nah, ini gampang nanti kita ngetrisnya. Oh, sekarang ahli trafo itu adalah ini gitu. Nah, itu nanti kalau itu secara eksternal. Kalau internal mungkin juga bisa enak juga. Misalnya nih ada kerusakan trafo di Pons K1, yaitu yang terjun adalah person A ini, yang dia adalah staf pratama listrik trafo misalnya. Kemudian kalau itu trafo di utilitas pun sama, person ini ataupun nanti akan ada 2 person gitu ya, semisal di masing-masing kompetensi, ini yang akan terjun. Jadi benar-benar areanya cukup luas dan kompetensinya berdasarkan bidang-bidang itu. Tapi kembali lagi ke ini ya, itu adalah kondisi idealnya seperti itu. Tapi kembali lagi ke kondisi di mana masing-masing FIP ini pasti punya pertimbangan masing-masing atas kondisi di lapangan nanti seperti apa. Mungkin itu sih. Terus juga berkaitan dengan tenaga melekat, bicara tenaga melekat ini kan ada organik dan non-organik. Nah ini non-organik ini juga harapannya nanti bisa dioptimalkan. Ini kemarin sudah ada beberapa diskusi dengan Pak Tris dari Mekanik 2B ini, ada beberapa job internal ya, kita mulai dari internal dulu. Ini kita take over untuk beberapa job yang sebelum-sebelumnya dijasakan gitu ya. Nanti kita bandingkan nih ketika dikerjakan internal, efisiensinya berapa, penghempatannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah, itu mungkin nanti Pak Tris bisa menambahkan, gitu. Itu terkait rencana ke depan seperti itu. Jadi akan ada optimalisasi ya. Jadi ibarat kalau sering disorot oleh manajemen bahwa HER itu semakin jarang turun itu adalah semakin bagus, memang seperti itu ya. Tapi harapannya nanti semakin jarang turunnya ini bisa dimaksimalkan. Jadi ibaratnya idle-nya itu bisa dimaksimalkan. Mungkin sekilas itu sih Pak Risang, Bapak-Bapak yang bisa saya tambahkan. Mungkin Pak Tris juga bisa menambahkan terkait rencana ke depan seperti apa. Oke, terima kasih Pak Kohar. Monggo dari Bapak AVP H2 yang lain, Pak Tris barangkali ada pesan-pesan juga. Oke. Terima kasih Pak Risang, Pak Kohar. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Kohar masalah rencana semacam kita belajar untuk melakukan pekerjaan outsourcing. Saya hanya berpikiran bahwa dari judul kita atau dari kompartemen kita adalah JPP, jasa pemeliharaan pabrik, kan kira-kira gitu ya. Jadi jasa pemeliharaan pabrik itu ya kita berupaya untuk bagaimana kita membentuk diri kita bisa menawarkan jasa kita terhadap segala permasalahan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk mengoptimalkan pasukan yang ada di kita, baik itu tenaga organik maupun non organik. Kita optimalkan di situ sehingga di dalam kedepannya itu tidak ada yang namanya atau bisa meminimalkan tagihan overtime dari teman-teman non organik. Nah, berangkat dari sana kemarin sempat diskusi sedikit Pak Risang dengan Pak Kohar. Sebelum kita keluar atau kita mengerjakan pekerjaan di luar Petro, mungkin kita bisa semacam belajar dulu, entah itu beberapa lama. Belajar ini mungkin kita bisa ngelirik untuk pekerjaan yang terschedule. Contoh untuk pekerjaan di
shutdown bulanan. Shutdown bulanan ini kita bisa lirik beberapa yang selama ini dipegang oleh pihak ketiga. Nah, kita mencoba untuk pegang 1 atau 2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa pegang berapa ini tergantung dengan pasukan yang kita punya, keahlian yang kita punya. Dari sana sebenarnya kita akan membandingkan, tadi disinggung Pak Kohar, akan membandingkan berapa sih penghematan yang bisa dilakukan oleh teman-teman Candal, karena itu departemennya beda. Dari sana, karena selama ini kebijakan yang sudah diambil adalah shutdown yang ada di 1 unit kerja, katakanlah di Ponska 4 begitu, tenaga mekanik yang ikut di shutdown itu hanya teman-teman di Ponska 4. Sedangkan teman-teman yang lain di unit lain terkesan masih hanya sebagai menyelesaikan pekerjaan yang ada di unitnya masing-masing. Nah, sedangkan pekerjaan shutdown di Ponska 4 itu ada beberapa yang terpaksa dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah, berangkat dari sana, mungkin alangkah baiknya kita punya 2 misi. Yang pertama adalah belajar sebelum kita menjual keluar. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mengoptimalkan yang ada. Yang kita katakanlah, oh ternyata kita pekerjaan, katakanlah satu pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga, sekarang kita pegang. Siapa yang megang? Iya, beberapa teman yang ada di unit lain mungkin bisa mengerjakan itu, sehingga teman-teman Candal itu tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan biaya double. Biaya double artinya tidak mengeluarkan biaya jasa keluar, tapi biaya jasa itu minimal bisa digunakan untuk upah overtime-nya teman-teman. Mungkin itu Pak Risang. Monggo mungkin bisa ada komen lebih lanjut. Nah, kita tidak melihat bagaimana prosedurnya seperti apa supaya legal dan lain sebagainya. Nanti tindak lanjut dari usulan ini akan lebih indah kalau ditindaklanjuti oleh masing-masing Rendal. Di kita Rendalnya adalah Pak Kohar, nanti bisa lebih bisa bicara lebih lanjut dengan Pak Agung sebagai Rendal ya rutin dan lain sebagainya. Kira-kira itu sih Pak Risang bayangan yang ada di kami. Kalau itu katakanlah kita berhasil begitu, insya Allah kita sebagai JPP, teman-teman kita siap sebelum dijual keluar. Nah itu Pak Risang, artinya kita bisa memanage lah dari sisi manajerial nanti timnya Pak Kohar, dari sisi pekerjaan nanti timnya kita. Nah kira-kira begitu Pak Risang. Mungkin dari yang lain bisa nambahin. Oke, terima kasih Pak Tris. Jadi ini ya, pokoknya kita mengoptimalkan yang job-job yang kita ada di sini untuk sarana kolaborasi dan menghandle job dari awal sampai akhir gitu lah ya, supaya siap nanti kalau ada pekerjaan di luar. Oke, nanti mungkin kita atur mungkin saat rapat shutdown bulanan itu perlu kita pertimbangkan lah untuk ini. Jadi ada job-job yang memang dihandle kita sendiri itu, walaupun agak berat seperti itu ya. Ya mungkin nanti kita bisa bandingkan kalau misalnya mekanik nanti handle pekerjaan main jobnya, misalnya nanti pekerjaan non main jobnya lah yang kita outsourcingkan, nanti insya Allah mungkin bisa lah dibantu dari teman-teman Pak Rijal dan Pak Agung. Oke, nih mungkin ada usul lain atau saran-saran dari Pak Ali, monggo. Oke, cukup Pak Risa. Matur suwun Pak Ali. Mohon izin bertanya Pak, bisa Pak? Monggo. Ini Pak, saya Devi dari Listrik 2. Mau tanya terkait tenaga ekspor, kedepannya apakah kami akan dibuatkan sertifikasi terkait keandalan yang di masing-masing tenaga ekspor tadi Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Sertifikasi itu
tergantung bidangnya ya. Misalnya kalau listrik beberapa mungkin nanti akan di otomatis perlu kita Mas. Mungkin Mas Kohel juga sudah ada bayangan misalnya. Mungkin izin menambahkan sedikit ya. Betul, jadi memang berkaitan dengan ketika nanti pekerjaannya sudah sampai ke tahap dikirim gitu ya, jasa tenaga ahli eksternal, tentunya harus diimbangi dengan sertifikat-sertifikat yang berkaitan. Nah, ini sebenarnya kalau di tempat saya sendiri yang sekarang, ini kita sudah banyak menginisiasi untuk minta ke Diklat terkait training-training maupun sertifikasi yang berkaitan. Kebetulan kalau di tempat saya ini kemarin sudah ada building inspector, itu ada 25 orang. Itu kebetulan akhirnya kesaut juga itu yang di teman-teman bengkel dapat. Kemudian ada sertifikasi painting inspector. Ini nanti ini juga ada beberapa orang. Nah, kalau misalnya nanti di listrik ini kebetulan harusnya dapat ini ya para kabak ya terkait TNA. Jadi TNA ini adalah Training Needs Analysis. Di situ bisa disampaikan terkait kebutuhan-kebutuhan apa saja di tahun 2022 yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Jadi misalnya di bagian mekanik ada Pak Risang dan Pak Tris, itu bisa mengusulkan, misal sertifikasi apa yang berkaitan dengan mekanik, ya, itu monggo nanti disampaikan, atau sifatnya hanya training, monggo. Tapi pada dasarnya itu untuk membantu peningkatan kompetensi teman-teman ini. Nah, sertifikasi itu lebih ke pengabsahan ya, membuktikan bahwa teman-teman ini memang ahli di sana. Nah, itu nanti monggo. Jadi sebenarnya Diklat sangat-sangat terbuka, tapi kebetulan kalau memang tidak ada inputan, itu mereka akan susah menentukan yang mana sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, kebetulan kalau di tempat saya kemarin, alhamdulillah sudah berjalan. Gitu. Jadi kembali lagi nanti, monggo inisiasi dari teman-teman juga jangan sungkan-sungkan gitu ya. Cari-carilah, googling gitu ya. Mana-mana saja sertifikasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi maupun pengesahan kemampuan kompetensinya. Sampaikan saja ke kabaknya, nanti kabaknya insya Allah juga akan meneruskan ke Diklat gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Ini deadline-nya sebentar lagi ya, training need analysis-nya. Oke, nanti. Kurang lebihnya gitu Pak Risang, harusnya sih seperti itu. Nah itu nanti monggo dimanfaatkan, karena takutnya kalau keliwat ya nanti nggak dapat jatah gitu ya. Kalau memang sampai lengkap nanti ada estimasinya berapa, kayaknya malah lebih bagus. Kira-kira untuk per person berapa. Oke. Jadi monggo teman-teman mengusulkan, dipersilakan nanti akan difilter dari internal kita maupun dari SDM. Jadi pasti ini juga tetap ada penyesuaian, tapi insya Allah tetap akan bisa difasilitasi lah. Monggo ada pertanyaan lain atau saran-saran. Oh ya, tadi ini di kolom chat, di Google Form ada pertanyaan satu lagi. Ini ada yang mengeluhkan tugas antara planner, scheduler, dan eksekutor masih di zona abu-abu. Mohon diperjelas batasan-batasannya. Sebenarnya untuk misahan dari planner eksekutor ini konsepnya dari eksekutor itu adalah menerima, tadi di slide-nya ada ya, sebentar munculkan slide-nya. Nah, dari eksekutor itu adalah menerima input dari planner, jadi istilahnya planner misalnya ini jadi kita perlu memisahkan awalnya pekerjaan itu kan ada yang pekerjaan urgent harus dilakukan hari ini, ada yang mungkin terencana seperti itu. Untuk pekerjaan yang dilakukan hari ini, baru informasinya baru hari ini memang biasanya langsung dihandle oleh eksekutor seperti itu dan bisa diselesaikan hari ini memang. Cuma untuk pekerjaan yang perlu perencanaan, istilahnya misalnya materialnya belum ada atau perlu fabrikasi atau perlu bantuan pihak lain ini, perencanaannya dari pihak planner. Jadi kita sebagai eksekutor hanya menunggu misalnya ketika materialnya sudah datang ya sudah kita kerjain. Cuma yang sering menjadi masalah mungkin dalam misalnya pengusulan perencanaannya. Kadang-kadang teman-teman planner balik bertanya ke kita seperti itu. Ya istilahnya kan
kolaborasi lah ya. Jadi walaupun memang penanggung jawabnya secara hitam di atas putih itu memang di planner Pak. Seperti misalnya apakah material yang dibeli ini benar jumlahnya dan speknya itu sebenarnya tanggung jawab planner. Tapi kan kalau yang ternyata disiapkan planner itu salah kan kita sama-sama ruginya itu. Kita juga pabrik kita juga sama-sama mati, nama kita juga sama-sama kenanya juga seperti itu. Jadi ya istilahnya saling membantu lah seperti itu. Walaupun tetap kita tekankan lagi ke teman-teman planner kita bahwa tanggung jawab utamanya ya di teman-teman planner. Kita istilahnya kolaborasi lah seperti itu. Oke, mungkin tadi siapa yang tanya ya? Itu sih kalau dari saya mengenai perbedaan yang mungkin dirasa masih abu-abu antara planner dan eksekutor. Untuk scheduler sendiri sebenarnya mungkin yang sekarang ini job desk yang diberikan adalah mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan shutdown dan juga pekerjaan yang multidisiplin ya. Jadi yang mungkin PIC-nya kurang jelas dan kombinasi itu nanti banyak dihandle oleh scheduler. Terutama juga mungkin masalah konsumsi, kemudian masalah alat berat itu juga di scheduler. Nah, mungkin kalau masih kurang jelas penjelasan saya bisa ditanyakan lebih lanjut. Masih ada waktu sedikit. Ya mungkin sudah menjelang jam 3. Saya tunggu 1 menit lah, barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat Pak Risan itu dari Ini dari Mas Suta tentang sertifikasi ya. Jika ada teman-teman yang searching dan ikut training di luar petrokimia mendapatkan sertifikat di bidangnya. Ini maksudnya swadaya berarti ya. Kalau swadaya sih, kalau swadaya bisa juga sih disampaikan. Cuma sebenarnya sebelum mengajukan untuk training sendiri, istilahnya diajukan ke atasan dulu saja supaya diajukan ke diklat. Insya Allah sih kalau anggarannya masih cukup, training itu bisa difasilitasi sih selama juga memang sesuai dan atasannya mengizinkan, karena kan kebetulan ada yang mungkin 1 bulan atau berapa bulan mungkin jadi pertimbangan khusus ya seperti itu durasinya. Nah ini istilahnya jika memang menemukan searching di luar monggo diusulkan lah seperti itu, nggak akan ada istilahnya pasti difasilitasi lah. Ya gitu ya Pak Ali ya. Misalnya nih teman-teman kebetulan dari anak buahnya Pak Ali nih yang tanya tentang training. Jangan-jangan sudah banyak usulan ini. Training. Monggo nanti nggak apa-apa diajukan aja ke diklat. Izin bertanya Pak Risang. Oh iya Pak Nana. Iya tadi kan mengajunya kan ke Pak ya, berbasis kompetensi Pak ya. Lah misalkan suatu contoh nih Pak, kayak misalkan di mekanik kan nanti ada misalkan kompetensinya dia di bidang atau di bidang pompa atau konveyor. Nah, di situ kan ada tingkat kesulitan dan beban kerja yang berbeda, Pak. Misalkan yang kompetensi di dari tingkat kesulitan, benefit personal yang didapat, susah-susah kan gitu. Jadi gitu, Pak.
Waduh, suaranya agak putus-putus tadi Mas Anang. Mungkin diulangi dikit. Ya. Ketemu entek tanang. Ya, jadi begini Pak, misalkan nanti yang itu kan mengacu di basis kompetensi. Lah nanti di basis kompetensi itu kan misalkan suatu contoh di mechanical ini Pak, ini kan ada misalkan kompetensinya dia di bidang rotary drum, terus kemudian di bidang konveyor. Lah nanti di situ kan ada perbedaan tingkat kesulitan dan juga perbedaan beban kerja. Lah nanti dari situ apakah ada benefit dari personal grade dari masing-masing kompetensi itu Pak? Artinya takutnya nanti kalau misalkan disamaratakan wis aku tak ahli di konveyor aja nggak susah-susah kan, barangkali seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ini memang menarik ini pertanyaannya. Kalau harapannya sih malah sebenarnya di H2 ini nanti masing-masing menguasai banyak kompetensi malahan. Jadi kan nggak ada salahnya sih orang kompeten di konveyor, kompeten di pompa, kompeten di rotary drum. Harapannya sih malah itu kalau memang nanti bisa kita susun jenjang karirnya sih diusahakan bisa seperti itu semua. Nah, ya harapannya sih mungkin nanti ada perbedaannya dari yang tingkat kesulitannya rendah dan tinggi. Ini menjadi PR juga, jadi nanti kita sama-sama susun Mas Kohar terkait dengan SDM-nya juga. Apakah di pengembangan SDM bisa mengakomodir yang seperti itu. Tapi kalau sejauh ini karena memang masih konsepnya ini masih kita diskusikan lah seperti itu. Belum bisa kita tentukan dari sekarang. Mungkin Mas Kohar sudah ada gambaran tentang ini. Menarik sebenarnya. Jadi kalau berbicara di internal Petro, sepertinya akan tetap mengikuti peraturan penggajiannya yang di Petro gitu ya. Terlepas memang ya masing-masing person nanti pasti bisa dilihat ya yang mana yang ahli gitu ya. Nah, tapi dengan adanya kondisi sekarang yang masih berbasis area, sebenarnya akhirnya jadi nggak kelihatan gitu ya. Beberapa kali ada TA di luar, di PKT kah, di Kujang kah, di Pusri kah, itu mostly yang diberangkatkan adalah teman-teman mekanik 1, misalnya seperti itu. Nah, harapannya nanti ini bisa lebih rata. Teman-teman yang ada di H2, yang ada di H3, ketika nanti memang secara kompetensi sudah terbukti mampu dan berkompeten, itu sebenarnya nanti potensinya adalah potensi yang, kalau berbicara benefit ya, ini potensi yang diberangkatkan untuk keluar. Kalau untuk profit lebih atau benefit lebih yang di internal sepertinya akan cukup susah. Nah, itu tadi juga yang term and condition-nya ya, itu kembali lagi ke kabak masing-masing untuk membagi terkait job load ya, job load-nya untuk masing-masing person ini supaya tidak timpang. Itu nantilah monggo diatur di masing-masing bagian supaya tidak ada kesenjangan terkait itu, tapi pada prinsipnya kalau berbicara masalah benefit lebih, itu tadi sih potensi untuk diberangkatkan keluar jauh lebih besar. Oke. Jadi istilahnya kita mungkin saat ini itulah ya, berarti bukan dari gaji bulanan tapi dari kesempatan seperti itu ya. Oke. Ya mungkin sudah menjelang jam 3. Kita akhiri dulu mungkin ya pertemuan hari ini. Mungkin sebelum diakhiri dari Pak Budi masih nyambung kah? Barangkali ada kata-kata penutup kepada teman-teman untuk monggo. Terima kasih Pak Risang. Saya hanya Pak ya memberikan semangat pada teman-teman JPP semua Pak. Ini adalah kesempatan buat kita yang ada di JPP Pak untuk mengembangkan kompetensi kita Pak. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kahar sama Pak Risang tadi Pak ya,
untuk bisa berkompetisi di luar atau di dalam, kita kan harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang diperlukan oleh pelanggan kita, Pak. Untuk itu mari kita sama-sama bisa mengembangkan kompetensi kita, dan kalau memang nanti membutuhkan training atau apa, bisa menyampaikan ke APP-nya masing-masing. Juga saya cukup nambahin sampai Pak Kahar tadi, Pak, memang benar, Pak, kalau secara penggajian di internal kita, mungkin meskipun tidak punya kompetensi, dari Petro kita masih tetap, Pak. Tapi pada saat kita nanti dikirim keluar, ada pekerjaan di luar, kan kita dapat uang saku untuk SPPD atau apalah, itu kita dapatnya tambahan dari situ, Pak. Dan lumayan juga tambahnya ya kalau kita minta kompetensi yang diberikan oleh konsumen kita di luar. Terus untuk teman-teman shift, Pak, ini juga mohon best effort-nya, Pak, karena teman-teman shift yang ada sekarang kan jumlahnya kurang satu, Pak, ya. Yang dulu ada foreman 2A, 2B, sekarang satu aja foreman-nya. Ini tetap harus semangat, Pak, untuk bisa mengkoordinasikan pekerjaan yang ada di lapangan. Tadi saya juga dapat jawaban dari Pak Said, meskipun hanya secara lisan, bahwa nanti untuk kasih shift boleh menggunakan gawe, Pak, untuk pekerjaan, untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang ada di lapangan. Ini tolong dibuatkan surat tertulis, Pak Risang, ya, ke K3 supaya kita dapat izin juga tertulis secara legal, Pak, dari K3 bahwa teman-teman yang di shift nanti pada saat koordinasi di lapangan boleh menggunakan gawe. Terima kasih Pak Budi. Dari saya cukup itu. Terima kasih Pak Risang. Baik. Terima kasih Pak Budi. Karena sudah semua rangkaian acara kita lewati, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan berdoa bersama supaya yang kita bicarakan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ke depannya dan diberikan kemudahan. Doa dipersilakan. Berdoa cukup. Mari kita akhiri acara ini bersama-sama. Mohon maaf atas jika ada kekurangan dari kami maupun dalam pengisian acara maupun dalam komunikasi. Kami tutup acara Zoom ini. Nanti akan kami tutup meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risang, Bapak-Bapak yang lain, tetap sehat semua, Pak. Ya, terima kasih Pak Putih, Pak Risang.